Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya berdamai di parlemen. Pertemuan antara kedua kubu dilakukan secara maraton, termasuk sore ini Hatta Rajasa menggelar pertemuan dengan Pramono Anung. Bagaimana hasil pertemuan di kediaman Hatta Rajasa? Kita akan bergabung dengan Reza Rabadansa yang berada di sana. Reza. Ya, selamat petang Divi dan juga pemirsa. Di tempat saya duduk saat ini merupakan tempat di mana beberapa jam yang lalu nih diadakan pertemuan antara Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih. Ini terkait pembahasan yang dikatakan adalah pembahasan terakhir mengenai dinamika yang terjadi di tubuh Parlemen DPR RI. Apa saja hasilnya dan kemudian apa saja yang akan dibahas? Saya akan berbincang langsung dengan Bapak Hatta Rajasa. Selamat petang Pak Hatta. Selamat petang Mas Reza. Kita langsung aja Pak, mengenai pertemuan yang terjadi tadi siang. Bapak ditemui oleh Koalisi Indonesia Hebat, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Pramono Anung dan juga Pak Olidono Kambe. Apa pembahasan dan juga apa saja hasil yang disepakati dalam pertemuan tadi siang, Pak? Iya, Mas Reza, ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Kalau saya mau hitung mungkin sudah puluhan kali, namun memang tidak tertangkap kawan-kawan di media. Baru hari ini rumah saya ramai dikunjungi media, dan saya bersyukur bahwa kita mencapai satu katakanlah titik temu, dan saya harapkan ini menjadi final, karena sebetulnya kawan-kawan sudah melaporkan masing-masing kepada ketua-ketua partai baik dari KIH maupun KMP hasil daripada pertemuan minggu lalu di rumah ini juga, dan semua sepakat. Dan lalu Mas Pram menelpon saya bahwa hasil pertemuan dari KIH kepada ketua-ketua partai juga akan dibicarakan pada hari ini. Dari pembicaraan tersebut, ya memang tidak ada satu perubahan yang signifikan sama dengan pertemuan sebelumnya. Hanya memang tentu ada hal-hal teknis yang harus kita tuntaskan, lebih kepada teknis. Oke, mengenai kesepakatan yang disepakati pada hari ini, apa saja Pak poin-poinnya? Kalau kita melihat kemarin ada informasi ada 4 poin yang memang disepakati terkait komposisi pimpinan, kemudian juga mengenai revisi tatib dan juga Undang-Undang MD3, lalu terkait batas waktu penyelesaian dari dinamika dualisme DPR ini. Poin-poinnya apa saja Pak? Tidak ada perubahan yang signifikan, saya katakan. Hanya memang kita bertekad bahwa apa yang sudah disepakati oleh pimpinan-pimpinan partai baik dari KIH maupun dari KMP yang direfleksikan nanti oleh para pimpinan fraksi itu menyangkut masih pada 4 hal tersebut. Untuk masuknya nanti ya kawan-kawan dari KIH ke dalam unsur pimpinan tentu memerlukan suatu perubahan di dalam MD3 tersebut, karena itu produk undang-undang. Oleh sebab itu ini memerlukan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini tadi kita bicarakan apa saja poinnya akan dirubah, kemudian bagaimana. Tapi hal-hal yang prinsip itu sudah selesai disepakati sebetulnya. Oke, mengenai hal teknis yang Bapak katakan tadi, kapan ini akan diselesaikan? Karena pastinya ini akan dilakukan atau dilaksanakan di tubuh DPR sendiri. Iya, insya Allah saya katakan minggu ini tentu bisa kita tuntaskan. Ya, insya Allah tentu pada akhirnya kita berharap tidak ada lagi sesuatu yang katakanlah bisa menghambat. Saya melihat tadi tidak ada. Semangatnya baik dari KMP maupun KIH ingin menuntaskan ini semua. Itu yang sebetulnya modal besar kita. Bahwa pada akhirnya kita menyadari bahwa penting kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Okay. Jadi saya tidak ingin katakanlah membicarakan yang terlalu teknis, ini berapa, ini di mana. Saya kira yang penting bahwa ini ada satu kesepakatan yang baik menurut saya. Baik, mengenai Bapak katakan tadi pertemuan ini sudah dilakukan bahkan sampai puluhan kali, dan terakhir kalau tidak salah bertemu antara Pak Hatta dengan perwakilan dari Koalisi Indonesia Hebat itu pada hari Sabtu, kalau tidak salah di kediaman Bapak juga. Betul. Pak Hatta. Apa yang membuat sampai akhirnya dari kedua belah pihak ini harus bertemu lagi di sini, padahal sebetulnya kemarin sudah ada juga pertemuan dengan pimpinan DPR, lalu setelah itu ada pertemuan di KIH sendiri internal, sampai akhirnya harus bertemu lagi pada hari ini. Apa Pak sebenarnya yang menjadi pokok utama? Iya. Sebenarnya jauh sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di KMP, ya dengan Pak dan semualah ya. Yang intinya adalah untuk memulai suatu diskusi titik temu, maka saya katakan pertama, mari kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Kalau itu kita kedepankan, kita mencapai titik temu. Yang kedua, harus ada mutual respect di antara keduanya. Dan yang ketiga, mari kita menahan diri untuk tidak terlalu banyak berbicara. Karena itu bisa menimbulkan distorsi.
dan kesalahpahaman. Ya, titik temu itu fragile. Kita harus membangun trust antara dua-duanya. Trust ini penting sebagai modal awal kita untuk melakukan pembicaraan. Nah, ini setelah kita sepakat itu, maka kita meng-exercise semua sambil tetap berkomunikasi masing-masing dengan pimpinan partai. Sampailah Mas Reza titik temu itu. Ya, baik. Kita berbicara mengenai target waktu Bapak, bakal minggu ini akan selesai. Mungkin tadi dalam pertemuan dibicarakan mengenai kapan rapat paripurna ini akan dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, walaupun kita tahu Bapak mengatakan dari tadi adalah DPR itu satu, dan nantinya bahwa disahkan revisi Undang-Undang MD3, kemudian juga dari pihak Koalisi Indonesia Hebat akan memasukkan nama-nama AKD. Apakah sudah dibicarakan kapan memang dari KIH harus melakukan hal itu, dan juga kapan revisi dari Undang-Undang MD3 dilakukan? Memang dibicarakan, walaupun saya tidak ingin mencampuri hal-hal teknis persidangan, nantinya itu kewenangan dari DPR, akan tetapi tadi kami menyampaikan bahwa sebaiknya hari Jumat itu sudah tuntas. Hari Jumat sudah tuntas, berarti ini hari Jumat dalam paripurna. Dalam paripurna. Dan ini sudah disosialisasikan ke seluruh anggota DPR? Belum. Makanya hari ini tadi ya sampai malam ini berkomunikasi masing-masing pimpinan partai di KMP, fraksi-fraksi, demikian juga dengan KIH. Kemudian hari Kamis kita masih ada waktu besok itu untuk katakanlah fraksi-fraksi menyelesaikan hal yang sesuai teknis, ya. Kemudian hari Jumat itu rapat paripurna. Berarti dengan kata lain hari Senin sudah bisa bekerja seluruh alat kelengkapan dewannya, Pak? Insya Allah, kalau saya mengharapkan demikian, karena rakyat menunggu dan tentu kita ingin negara kita menjadi negara yang dihormati, ya, demokrasi kita menjadi katakanlah rujukan bagi kawasan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas informasi. Kita harapkan bersama tentunya ini tidak terjadi terus-menerus karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Dan juga tadi pemirsa seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang juga hadir dalam pertemuan tadi, direncanakan memang pada hari Jumat akan dilakukan rapat paripurna dan ini akan dilakukan pembahasan keseluruhan ya terkait yang menjadi masalah yang selama ini telah terjadi berlarut-larut di dalam tubuh DPR RI. Kita kembali ke Divi di studio, silakan.